Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir kali ini mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan orang, baik langsung maupun tidak langsung, tentang berapa usia yang paling tepat kita menikah. Sebab ada beberapa orang yang lebih memilih menunda pernikahan. Ada juga yang melakukan pernikahan dini atau nikah cepat. Lalu yang benar itu usia berapa sih nikah itu? Saya ketika beberapa memberikan penyuluhan, baik dalam bentuk diskusi, ceramah di publik, di RRI maupun iNews TV, atau ketika ada klien datang, saya selalu menentukan dengan dua hal. Yang pertama, ukurannya itu hukum membolehkan itu berapa? Usia berapa? Yang kedua, mental sudah cukup apa belum? Bukan modal ya, modal soal kedua, mental dulu. Saya ingin dari sisi hukum dulu. Menurut hukum agama Islam tentu ya, agama yang saya anut, usia pernikahan yang tepat itu yang penting balik. Balik ini antara laki-laki perempuan beda, bahkan sesama laki-laki pun belum tentu sama usianya. Karena kriteria ciri-ciri balik itu kan, kalau bagi laki-laki ada usia 15 tahun atau sudah ihtilam, mimpi basah, ya seperti itu, atau keluar sperma dalam Islam ya. Bagi wanita kan haid, ihtilam, mimpi basah ya, ada juga usia 9 tahun. Oke, kita kesampingkan dulu hukum agama, kita mengacu dulu pada undang-undang pernikahan. Ini yang jadi patokan kita. Menurut undang-undang pernikahan, dulu usia boleh nikah itu 16 tahun. Sekarang sudah dirubah menjadi 19 tahun. Apa artinya? Menurut undang-undang 19 tahun itu boleh menikah. Kalau belum 19 tahun, maka dia harus mendapatkan izin pengadilan agama tentunya. Dia biasanya kalau ada di antara kita, mungkin anak bapak ibu atau kita sendiri, belum 19 tahun, ngajukan ke pengadilan agama dulu supaya bisa dilangsungkan akad nikah. Kalau belum ada izin dari pengadilan agama, Pak Kuat tidak mau mencatat pernikahannya karena tidak boleh melanggar aturan. Itu dari sisi hukum. Yang kedua, tentu mental. Sudah siap apa belum? Ya, mental di sini maksudnya ya bukan berarti kita harus punya modal. Ini keberanian, kematangan, sudah cukup apa belum? Nah, oke. Saya ingin menjelaskan yang bagian mental ini. Kalau umur udah clear ya, minimal 19 tahun. Itu minimal. Artinya sejak usia 19 tahun boleh nikah. Berarti 19 tahun ini kalau sekolah SMA udah selesai lah ya, insya Allah udah selesai. Kemudian mental di sini ukurannya ada dua sebenarnya. Keberanian kita untuk nikah itu mental. Yang kedua, mental dalam artian kematangan jiwa. Kalau kita menikah ini sudah siap belum menjadi bapak? Kalau laki-laki. Kalau perempuan
sudah siap belum menjadi ibu. Itu mental ini penting. Lalu pertanyaannya, saya ini nggak berani Pak. Lah, kalau nggak berani apa masalah? Kan masalah duit. Nikah ini jangan nunggu punya modal. Nikah kita ini menurut saya nekat jauh lebih baik selama tidak melanggar ajaran agama dan selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Tentu sudah ada pasangan. Kalau tak ada pasangan, gimana mau menikah? Oke, banyak yang bertanya kepada saya ya. Lalu sebenarnya bagaimana caranya supaya kita berani menikah, supaya tidak jadi penakut? Ya pertama tentu kita harus pelajari untuk kita laki-laki, apa sih tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Begitu juga wanita, apa tanggung jawab sebagai wanita. Kemudian yang kedua, ya, nikah ini kan ibadah, maka kita akan berani. Sebab kenapa? Ya namanya ibadah. Ya namanya ibadah kan dapat pahala kan. Kalau misalnya kita sholatnya masih sendiri, belum nikah, tentu beda pahalanya orang sholat setelah menikah. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Karena bagian ibadah berarti kita akan mendapatkan pahala. Insya Allah kita akan termotivasi untuk menikah. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa untungnya nikah cepat? Tapi bukan pernikahan dini di bawah 19 tahun ya yang saya maksud. Tapi pernikahan cepat itu apa untungnya? Ya banyak sebenarnya teman-teman. Untungnya menikah cepat itu. Ya, pertama, insya Allah kalau kita cepat punya anak sudah dewasa semua, bahkan mungkin sudah nikah semua, sudah sarjana semua, kita masih sehat. Itu salah satu keuntungan. Coba kalau kita nikah terlambat. Contoh ya, ini contoh saja, ini khusus laki-laki dulu. Oke, kalau kita nikah di usia, maaf katakanlah 20 tahun. Kalau kita misalnya bercita-cita punya anak 3, kalau normal 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, berarti anak yang terakhir usia kita di usia 26 tahun lahirnya. Kalau kita sudah usia 50 tahun, berarti anak yang paling kecil sudah 24 atau 25 tahun kan? Jangan-jangan sudah nikah pula dia. Yang anak terakhir itu, anak ini sudah tuntas semua, kita masih sehat. Enak kan? Coba kalau kita nikahnya di usia, maaf ya, 35 tahun misalnya. Iya kalau cepat dapat anak. Kalau tidak, nanti ketika kita sudah usia 50 tahun, anggaplah anak 3 tadi. 35 berarti anak lahir yang ketiga ketika kita di usia 42 tahun. Lah kita umur 50. Itu pun kalau masih hidup lagi ya. Anak masih ada tanggungan, masih belum tuntas sekolahnya. Coba bayangkan. Itu kalau cepat dapat anak. Kalau tidak, alangkah indahnya ketika kita meninggal dunia. Semua anak sudah tuntas, sekolahnya sudah,
menikah sudah, bahkan sudah punya pekerjaan masing-masing. Tenang rasanya meninggalkan dunia di alam fana ini. Itu kalau nikah cepat, salah satu keuntungannya ya. Nah, yang bagi wanita ini lebih harus hati-hati lagi, bahwa usia rawan hamil itu di usia di bawah 16 dan di atas 36. Artinya usahakan kita di bawah 16 tahun, di atas 36 tahun jangan hamil. Maksudnya hamil di sini sebenarnya ya bukan berarti tidak boleh, hanya berisiko tinggi saja karena fisik, tapi setiap orang, antara orang dengan orang lain tentu tidak sama. Oke, begitu juga enak ibu-ibu kan. Nikah katakanlah kalau menurut BKKBN itu kalau nggak salah wanita cocoknya menikah tuh di usia 23. Usia matang bagi laki-laki itu 25. Oke, yang wanita anggaplah 23. Ingin misalnya punya anak 3, itu minimal tentu ya. Ya berarti nanti di usia 30 anak sudah semua bisa, tak terlalu repot lah. Kalau 2 tahun lahir, 2 tahun lahir ya. Minimal tidak bayi lagi. Kan indah ketika seorang ibu usia 50 tahun semua anak sudah tuntas. Dan ingat ibu-ibu ya, teman-temanku, saudaraku, umumnya kan laki-laki itu lebih duluan meninggal. Ya kita sih tidak berharap ya, kan umumnya kan laki-laki duluan, makanya banyak janda daripada duda. Ketika ditinggalkan suami, anak sudah lepas semua, kan nggak terlalu berat. Walaupun dia belum nikah, minimal anak sudah tamat SMA. Syukur-syukur anak kalau sudah nikah semua, apalagi sudah kuliah, bahkan sudah kerja semua. Andaikan ditinggal suami, insya Allah ibu tidak bingung. Coba kalau suami meninggal dunia di usia 50 katakanlah, teman-temanku ibu-ibu menikahnya di usia di atas 35. Ketika suami meninggal dunia, punya anak masih kecil. Ini kan beban masih beratnya luar biasa. Terlalu banyak saya menemukan seorang ibu pontang-panting menafkahi anaknya karena ditinggal suami. Karena anaknya masih kecil, padahal ibu itu sudah tua. Oleh karena itu, saudaraku, sahabatku, kalau memang satu, tidak ada yang ditunggu. Tidak ada yang ditunggu tuh maksudnya jodoh, calon ya, calon istri atau calon suami sudah ada. Tak perlu terlalu ganteng, tak perlu terlalu kaya. Yang penting dia mau dengan kita, satu akidah. Nah, ambil saja itu, jangan terlalu banyak pertimbangan. Satu ya, tidak ada yang ditunggu namanya. Sudah ada pasangan itu sudah ada, kecuali kalau belum ada pasangan. Yang kedua, orang tua merestui, khususnya orang tua perempuan, artinya walinya ada. Yang ketiga, tidak ada masalah yang besar kalau kita menikah. Langsungkan nikah itu. Apa masalah yang besar kalau kita menikah? Contohnya, gara-gara kita menikah, kita ternyata punya kakak yang tidak ridho, yang merajuk, yang marah, sehingga memutuskan tali silaturahim. Kalau kita masih muda, tunda dulu nikahnya, tunggu kakak ridho, walaupun itu tidak ada ketentuan dalam agama, paling tidak etika.
Tapi kalau kita sudah usia lanjut, kakak tak setuju juga, gas saja. Ini maksudnya kalau masih muda. Kalau tidak ada tungguan, ngapain kita nunggu dengan berbagai macam alasan? Jadi tidak ada yang ditunggu, itu yang pertama. Yang kedua, mental sudah cukup. Mental tadi kan sudah saya sebutkan dari awal, 2 saja. Ya, kita berani. Yang kedua, punya pengetahuan, punya tahulah bagaimana membangun rumah tangga yang baik itu ya. Dan ketika 2 itu, ya sudah, ngapain ditunda-tunda? Lalu kan biasanya orang ini ada pula yang berkata, saya ini lebih bagus menikah di usia lanjut, yang penting mapan dulu. Teman-temanku, bahwa rezeki itu umumnya akan datang sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Saya belum nikah, ya tentu rezeki saya 1. Betul tak? Kalau sudah nikah, rezeki kita 4. Misalnya kalau kita sudah nikah, misalnya punya anak 4, maka rezeki kita ada 6 kan? Untuk kita 1, untuk istri 1, anak 4. Itulah makanya ya, seorang penjual rokok menurut kita kan yang di pinggir jalan itu, yang asongan itu, berapa sih penghasilannya? Misalnya, maaf bukan menghina ya, ini sekedar perbandingan, bisa menyekolahkan anak, entah dari mana jalannya. Bahkan ada yang kuliah, rumah punya, walaupun sederhana. Tapi mereka yang tidak menikah, kadang kerja gaji lebih dari 5 juta, tapi tak ada bekas, rumah tidak ada, karena belum nikah gitu. Jadi Allah tuh akan cukupkan rezeki sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Sekarang begini cara ngujinya kita ini ya. Ada orang usia 19 tahun nikah, ada orang 19 tahun tidak nikah. Kita uji di sama-sama usia 25 tahun. Berarti kan sama-sama ada waktu 6 tahun ya. Kita uji. Yang sudah nikah umumnya lebih cepat atau lebih memiliki dibanding orang yang belum nikah. Minimal yang sudah nikah, kasur punya, sendok punya, piring punya, kompor punya, rumah ada, walaupun mungkin ngontrak. Iya kan? Coba kalau tidak nikah, duitnya habis dari kedai kopi, ngobrol sana, ngobrol sini, traktir sana, traktir sini, habis tak jelas. Oleh karena itu, kalau memang tidak ada yang ditunggu, nikah cepat lebih baik. Kalau memang ada yang ditunggu, ya tunggu dulu, yang sabar, karena kita masih muda ya. Tapi kalau usia lanjut, lihat dulu apa yang ditunggu. Kalau yang ditunggu itu kira-kira tak ada kepastian, ya sudah, cari yang lain. Maka saya ingin ingatkan kepada kita-kita semua, ya khususnya wanita, kalau usia mendekati kepala 25, Anda punya calon atau punya seseorang yang mencintaimu katanya, tapi tak ada kepastian, sudah tinggalkan saja, cari yang lain. Banyak laki-laki di luar sana yang mau, jangan terlalu banyak alasan. Wanita butuh cinta, betul, tapi wanita lebih butuh kepastian. Bagi laki-laki, kalau ada wanita selalu menunda-nunda yang tak logis, nanti dulu, saya kerja dulu, minta mas kawin 10 kilo,
pesta harus di hotel, sudahlah. Walaupun katanya cintanya seperti apa dengan dirimu dan kamu menjadi, sudah tinggalkan saja. Ngapain cari wanita yang merepotkan diri sendiri? Wanita seperti itu adalah tidak betul, materialistis. Jauh lebih banyak wanita di luar sana yang soleh, yang tidak harus mengeluarkan modal yang banyak. Nikah itu sebenarnya mudah, tapi gengsi yang menyulitkan diri sendiri. Mudah-mudahan kita akan segera menemukan jodoh, sehingga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.